Anda kembali bersama kami di Berita Makassar dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang petani di Kabupaten Baru tewas ditabrak kereta. Korban diduga mengalami gangguan pendengaran. Tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa membuat warga sekitar resah. Puluhan pasien di Puskesmas Bojo, Kabupaten Baru dievakuasi karena tergenang banjir dengan arus yang deras. Banjir di Kota Parepare membuat banyak kendaraan bermotor yang terendam banjir dan tidak sempat dipindahkan pemiliknya. Banjir juga menyebabkan tanah longsor yang menimpa sebuah rumah warga. Banjir mengenangi Kota Parepare setelah diguyur hujan deras sejak Rabu sore. Banyak kendaraan tidak sempat dipindahkan oleh pemiliknya ke tempat yang lebih aman dan terendam banjir. Banjir juga merendam perumahan warga. Listrik yang belum dimatikan oleh PLN membuat warga khawatir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare mengerahkan tim ke lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kalau kejadiannya tadi Pak, mulai setelah salat maghrib. Iya. Dan awalnya yang parah sekali itu di Kelurahan Lumpue. Di perbatasan ya? Iya, di Kelurahan Lumpue sehingga mobil tidak bisa lewat. Banyak titik gitu ya? Iya. Dan hampir semua bersamaan Pak. Iya. Bu, apa upaya Bu dari BPBD Bu ini? Kalau upaya kami dari BPBD yang mengarahkan semua tim ke lokasi untuk membantu warga atau mengevakuasi warga yang ada di titik-titik tersebut. Banjir juga menyebabkan tanah longsor setelah tergerus air dan menimpa sebuah rumah warga. Akibatnya dinding dan pondasi rumah ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain banjir, hujan deras dan angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di kampung Jawi-Jawi. Warga pun beramai-ramai menyingkirkan batang pohon yang menutupi jalan agar dapat kembali dilalui oleh kendaraan. Ya. Iya, Memang deras hujan Pak? deras sekali karena bersamaan dengan guntur juga. Ada berapa Pak rumah Pak yang begini Pak? Kena dampak saat ini. Sementara di Kampung Tengah Galung, Kelurahan Lapade, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, ketinggian air di dalam rumah warga berkisar 1 meter sehingga merendam beras sekitar 50 ton di gudang penyimpanan. Warga sibuk memindahkan kendaraan bermotor masing-masing, namun sejumlah barang berharga dalam rumah milik warga tak dapat diselamatkan. Kerugian yang dialami berkisar 300 hingga 400 juta rupiah. Evakuasi korban banjir di Parepare berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus menggendong sebagian warga dalam kondisi gelap dan menerjang kuatnya arus banjir. Dengan menggunakan tali, evakuasi dilakukan terhadap satu persatu warga. Korban banjir ini lalu dibawa ke pengungsian dengan perahu karet. Air masih ketinggian sampai ke paha, sementara evakuasi di Tegal 1 tadi ada sekitar 20 kakak. Di sini sementara berlangsung. Ini kita evakuasi anak bayi dari Tegal 2. Jumlah personil yang diturunkan oleh Sar Brimob? Jumlah kita turunkan sebanyak kurang lebih 100 orang. Selain merendam pemukiman, banjir akibat luapan sungai juga memutus akses jalan. Sejumlah kendaraan pun terendam banjir. Sohdi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Tidak hanya di Parepare, banjir pada Rabu malam juga menerjang Kabupaten Baru. Akibatnya puluhan pasien di puskesmas terpaksa dievakuasi karena tergenang banjir dengan arus yang deras. Kelurahan Bojo, Kecamatan Malu Setasi di Kabupaten Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare, daerah yang paling parah terdampak banjir. Lagi Pak, banjir lagi. Minta tolong, ada pasien juga ini mau diantar.
Petugas di Puskesmas Bujo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru panik saat banjir meninggi pada Rabu malam. Di dalam puskesmas, sejumlah petugas medis berpacu dengan air yang cepat meninggi untuk menyelamatkan sejumlah pasien. Kondisi ini membuat puluhan pasien terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi di Kota Parepare. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Baru, Parepare, Pinrang, dan Sidrap sejak Rabu sore. Untuk mengevakuasi pasien yang ada di puskesmas karena sudah air naik sampai setinggi lutut, makanya kita evakuasi ke rumah sakit. Kelurahan Bojo, Kecamatan Malustasi di Kabupaten Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare, daerah yang paling parah terdampak banjir. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Ya, tentunya semoga banjir yang melanda di Kabupaten Baru, Parepare, Pinrang, dan Sidrap segera berakhir dan warga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Beralih ke berita lain, tim seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan membuka pendaftaran bakal calon komisioner Bawaslu periode 2023-2028. Komisioner yang terpilih harus memiliki integritas tinggi, bukan titipan organisasi ataupun partai politik. Pendaftaran bakal calon komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah dibuka oleh tim seleksi Bawaslu Provinsi Selatan. Masa jabatan 7 komisioner sebelumnya berakhir pada bulan Maret 2023 mendatang. Tim seleksi calon komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memastikan komisioner Bawaslu yang akan terpilih nantinya harus memiliki integritas tinggi, bukan titipan orang organisasi manapun. Adapun jadwal yang telah ditentukan oleh tim seleksi komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, yakni pengumuman pendaftaran dibuka pada 1 Februari hingga 9 Februari 2023. Dan masa pendaftaran pada 10 Februari hingga 20 Februari 2023. Selanjutnya akan menyeleksi 14 nama calon komisioner menjadi 7 komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023-2028. Kita menyaring dan menjaring orang-orang yang kemudian punya integritas yang tinggi seperti itu. Tidak akan ada itu ya Bu? Isu yang kalau persoalan isu itu ya silakan teman-teman beropini ya. Kami tidak ada wewenang di situ, tetapi kita akan melaksanakan tanggung jawab atau amanah yang diberikan kepada Timsel. Kami akan melakukan upaya itu untuk mencari betul-betul orang yang memiliki integritas. Karena biaya demokrasi itu sangat mahal dan kami punya tanggung jawab beban moral itu sebagai tim seleksi untuk kemudian betul-betul mencari orang yang terbaik. Adapun ketentuan syarat terhadap bakal calon komisioner Bawaslu tersebut, yakni minimal berusia 35 tahun dan mereka yang mendaftar tidak pernah dihukum 5 tahun penjara serta bebas narkoba. Hingga dalam kurun waktu 5 tahun diketahui tidak pernah berafiliasi dalam partai politik manapun. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi yang satu ini bisa menjadi teladan bagi Anda dan rekan-rekan pekerja Anda sebelum memulai aktivitas, yaitu menyempatkan membaca Al-Quran sebelum memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menjadi kegiatan di kantor desa Biringkasi di Kabupaten Takalar. Kegiatan ini mendapat dukungan dari warga sekitar termasuk Dit Samapta, Polda Sulawesi Selatan. Program literasi Al-Quran menjadi salah satu program Desa Biringkasi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang dijalankan tahun ini. Sebelum memberikan pelayanan pada warga, pegawai kantor desa menyempatkan membaca Al-Quran. Program ini turut disupport oleh Dit Samapta, Polda Sulawesi Selatan. Melalui Kanit 1 Turjawali, bantuan sejumlah Al-Quran diserahkan ke kantor desa. Bantuan Al-Quran tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Biringkasi bersama seluruh staf desanya di kantor desa. Sebelum kami berangkat ke sini, kami sudah sampaikan bahwasanya kegiatan kita dalam rangka penegakan hukum, kemudian dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan Al-Quran ini, kami
dalam melaksanakan tugas sehari-hari mendapatkan keberkahan dalam menjalankan tugas sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sulsel yang telah memberikan bantuan berupa Al-Quran dalam rangka mendukung program pemerintah Desa Biringkasih, dalam hal ini program literasi Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kami telah diberikan bantuan berupa Al-Quran lebih 50 pieces. Usai menyerahkan bantuan Al-Quran, Kanit 1 Turjawali Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan bersama personilnya melakukan pembacaan Al-Quran bersama seluruh staf desa sebelum memulai aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan dalam ruangan kantor desa. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ya, kita ke informasi lain. Kegiatan tanam ratusan bibit mangrove dilakukan sejumlah mahasiswa di Kota Makassar. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian fenomena abrasi di Pantai Galesong, Kota Makassar. Kegiatan kepedulian lingkungan ini diharapkan dapat berlangsung tiap tahunnya dan contoh bagi seluruh pemuda peduli lingkungan. Puluhan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kota Makassar melakukan penanaman bibit mangrove sebanyak 700 pohon di sepanjang Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Aksi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi yang melanda Pantai Galesong yang dapat mengikis sejumlah daratan akibat hantaman gelombang pasang air laut. Kegiatan ini juga sebagai wujud kepedulian dan pengabdian mahasiswa yang turun langsung dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan terutama dalam upaya penanganan bencana alam. Ini merupakan yang diangkat adalah melihat kondisi lingkungan yang ada di Takalar ini, yakni adanya abrasi. Inilah yang melandasi teman-teman Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk bagaimana mengabdikan kepada masyarakat, dan salah satu tugas dari mahasiswa adalah bagaimana terjun ke masyarakat. Bibit yang kami tanam pada saat ini yakni 700 bibit yang kita tanam pada hari ini. Dengan adanya aksi penanaman bibit pohon mangrove ini diharapkan berkelanjutan kepada generasi muda selanjutnya dengan turut andil dan membantu masyarakat. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Balana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.